cuma nyari lebar segini. Aku lihat di belakang sana gede banget. Berada di tengah pusat kota Tangerang, tepatnya di Jalan Raya Daan Mogot, sebuah bangunan besar berukuran 4 lantai yang dulunya berfungsi sebagai kantor Pemda Lama Provinsi Tangerang ini dibiarkan mangkrak tanpa adanya permajaan atau alih fungsi sejak tahun 2000 silam. Kini bangunan yang memiliki 4 sisi gedung tersebut dijadikan hunian sementara bagi masyarakat. Meski di area sekitar gedung pernah dijadikan sebagai tempat penyimpanan dari kendaraan-kendaraan bekas laka lantas atau lebih tepatnya kecelakaan lalu lintas yang mana mengundang cerita mistis dari para korban yang meregang nyawa serta kerap menunjukkan eksistensinya di area sekitar gedung tersebut. Setiap tempat mau itu terawat mau enggak itu pasti ada penghuninya. Cuman tergantung penghuninya itu penghuninya jahat apa enggak. Kalau yang baik pasti dia ya udah sama penghuninya tuh biasa aja enggak ngeganggu. Terus di situ suara nangis tuh. Nangis mula-mulanya Maya pelan jadi kencang-kencang, ya udah saya buru-buru pulang tuh. Gangguan demi gangguan dari makhluk yang tak kasat mata kerap dirasakan oleh masyarakat yang masih berani tinggal pada area lantai 1 gedung tersebut. Jam 2 malam, saya kan belanja tuh, ditanya tuh, mau kemana bang? Tiga kali jaga, dipanggil. Mulai dari sosok perempuan hamil yang kerap menangis meminta bantuan, yang konon semasa hidupnya pernah tinggal di gedung tersebut dan mengalami peristiwa naas hingga merenggut nyawa. Itu namanya almarhum Sari tuh. Dia lagi hamil. Tuh, dia jatuh. Dia tinggalnya di atas. Dulu di atas, lantai 4 ada, meninggal. Yang hamil. Hingga sosok hitam besar yang sering memunculkan diri seolah menguatkan betapa mistis dan menyeramkannya gedung ini meski malam belum menjelang. Tebalnya debu di setiap ruangan serta beberapa barang yang sengaja dibiarkan rusak dan terbengkalai menambah hawa pekat saat kami mencoba berkeliling di beberapa area gedung saat sore hari. Ya, hari sudah malam, matahari udah tenggelam. Sekarang jam berapa, Rut? 8.15. 8.15. Nah, malam ini kita mau melakukan penelusuran di sebuah gedung yang udah terbengkalai nih. Katanya udah 20 tahun terbengkalai ya, walaupun di lantai 1-nya ada warga sekitar, beberapa warga sekitar yang tinggal sih. Tapi lantai 2 sampai lantai 4-nya benar-benar kosong dan berantakan gitu. Ini gedung bekas Pemda Tangerang. Penelusuran pun kami mulai dengan melihat salah satu kendaraan bekas tragedi kecelakaan lalu lintas yang banyak terparkir di area gedung. Ini di belakang sini nih banyak sesuatu yang kayak menarik banget. Kayaknya kita bahas yang di sana aja. Gedung ini? Iya. Oke. Lihat deh, lantai 2 sama 4-nya benar-benar berantakan dan segelap itu, Rut. Ada yang main-main di tangga sini. Ada sosok 3 anak kecil. 3 anak kecil? Mereka itu main-main di tangga. Jadi satu bentuknya seperti manusia normal. Ya. Dia wajahnya seluruh badannya pucat. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki, 3-tiganya laki-laki. Oke, yuk. Yang satu lagi, dia wajahnya itu penuh darah. Penuh darah dan agak penyok di sebelah sini. Kenapa dia meninggal apa, kecelakaan kah? Ini korban kecelakaan dari salah satu kendaraan yang ada di sini. Terus sering anak-anak kecil di depan, ada badannya gede, tapi kecil-kecil ya tuh badan gede. Nah, yang satu lagi ada anak laki-laki yang tangannya ini bengkok ke belakang seperti ini. Kenapa bisa kayak gitu, Rut? Bengkok ke belakang, dia kayak
orang cacat gitu ya. Jadi mungkin karena benturan yang terlalu parah, akhirnya bentuk tangannya seperti itu. Jadi mereka adalah unicorn dari korban-korban yang kecelakaan. Yang ada di bawah. Betul, yang Mobil-mobilnya. mobilnya ada kita lewatin tadi. Oke. Itu kan baru sebagian yang kita lewatin kan. Sebenarnya mobil-mobil yang bekas disimpan itu banyak di sini, tersebar di sini. Mereka sekitar umur berapa, Ruth? Sekitar umur 5 tahun. 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Sekitar segitulah. Banyak yang kecelakaan yang pada mati kecelakaan nih Pak. Mobilnya dibawa ke sini, satu waktu itu dikumpulin di sini di depan parkiran saya. Jadi kematiannya tahu di mana, tapi kendaraan dibawa ke sini. Lantai ini ada banyak sekali kisah. Ya, sorry. Lanjut, agak sedikit ke distract aku sama yang di belakang. Tapi ternyata nggak ada orang. Oke, saya menangkap sesuatu di sebelah sini. Ini ada Coba deh. seperti perempuan. Di mana? Rudi kembali merasakan kehadiran makhluk tak kasat mata yang mencoba mendekat Jelasin ke lantai sosoknya, 2. Di dalam sini, Di dalam apa? Tembok ini? sebentar Mes. Ikutin Rudi. Kenapa, Ruth? Dia mau komunikasi? Ya, ada perempuan. Dia jalannya melayang seperti ini. Kakinya seperti ini posisinya. Dia melayang. Pucat sekali. Dan dia itu pakai pakaian terusan putih, mirip daster, tapi bukan daster ya. Mirip daster. Matanya itu melotot seperti kayak mau keluar. Rambutnya hitam acak-acakan. Dia bilang, di sekitar sini Iya. itu sering dijadikan tempat asusila. Hah? Nah, lucunya di sini ada jin yang dengan adanya orang berbuat asusila itu, mereka menikmati menonton adegan itu. Jadi ada yang bahkan tepuk tangan sambil ketawa-ketawa. Hahaha. Ada juga yang melihat tapi diam tapi menikmati adegan itu. Jadi mereka yang pernah berbuat asusila di tempat ini, mereka nggak sadar mereka itu jadi tontonan loh. Rame tontonan di sini. Geli banget aku dengernya, Ruth. Yang tadi perempuan yang kamu bilang tadi juga korban kecelakaan nggak, Ruth? Itu salah satu penunggu di sini. Jadi bukan korban kecelakaan. Dan dia sempat bingung, ini kenapa tiba-tiba banyak manusia bawa sesuatu katanya, bawa kotak. Lighting juga bentuknya kotak. Oh sih. kotak ya, lampu Iya. juga kotak kan. Dia bilang ini kok banyak manusia bawa kotak. Kemudian saya bilang ke dia, kalau ini kita mau ngobrolin tentang mereka, tentang kalian gitu. Jadi saya di sini datang untuk berbagi informasi. Nah kemudian dia langsung cerita, dia curhat. Saya lihat ada manusia lagi gitu-gitu dia bilang. Jadi Kenapa maksudnya dia berbuat akhirnya ceritain? asusila. Jadi, nah Nggak, aku ngerasa ada yang lewat di belakang Ruth. tadi seperti ada. Ruth, ini nggak apa-apa ke sana. Oke, jadi pemirsa tadi memang kejutan ya, kejutan di tempat ini memang sosok yang mendominasi itu ada satu sosok tinggi besar dan berbulu. Kemudian ada juga bentuk lainnya perempuan, sosok perempuan yang keadaannya itu mengenaskan. Terus itu bocor nggak sih? Ada suara orang mang di atas. Jelasin, Bentar. Di atas ada siapa? di atas nggak ada orang. Kan warga sekitar cuma di lantai 1. Ih serius itu di atas ada apa? Apa? Kita nggak dengar apa-apa. Kamu dengar apa? Kamu dengar apa? Kami pun dibuat bingung akan suara seperti sekumpulan orang berkumpul di lantai atas. Ini di atas nggak ada orang? Nggak Oh berarti ada. makhluk halus itu berarti. Jadi ada segerombolan orang
Mereka seperti lagi nongkrong, lagi rame sekali. Itu ada yang suara ketawa, ada yang suara batuk, ada yang seperti ngomongin sesuatu tapi kurang jelas. Ini di atas sini. Di atas sini. Oke. Gimana? Ini ke atas. Sebenarnya nih, saya lagi kayak bingung nih karena ini saya banyak banget dengar suara. Apa sih dari tadi berisik banget di belakang? Tapi suaranya bukan dari warga ini. Suara-suara tersebut seolah merasa terganggu dengan kedatangan kami. Tak dapat dipungkiri, rasa takut mulai menyelimuti penelusuran ini. Enggak, aku dengar tadi ada suara siul di belakang sama kayak aku ngerasa ada yang lewat, makanya kayak aku track ke sini gitu loh. Nah, tadi itu memang ada sesuatu yang lewat ke sini, itu besar sekali. Sebentar. Langsung deg-degan. Tuh ada yang ngintip dari sana. Mana? Ada yang ngintip dari sana. Coba bisa di sana ada seperti bilik ya, bilik Iya, kecil. kayaknya itu kamar mandi deh harusnya. Itu ada seperti hitam, tingginya segini. Hitam, tingginya segini, matanya merah. Iya. Di sana. Siapa dia, Ruth? Kenapa dia kesini? Dia hobinya makannya darah. Ruth. Ruth aman. Saya mau tahu, ya tenang. Jadi saya mau tahu, saya mau coba berkomunikasi dengan dia, apa yang sekiranya bisa digali dari tempat ini. Hati-hati, Ruth. Apa sih? Ah! Aha! Apa sih? Ah! Aha! Ruth, yang di belakang goyang. Gak ganggu. Belakang kamu, belakang kamu. Iya, enggak. Maaf ya, nggak diganggu ya, kami nggak ganggu. Kenapa, Ruth? Jelasin, Ruth. Ini tiba-tiba kita tuh didatangin teman-teman dari si yang di sana. Iya. Dan terjadilah fenomena-fenomena kayak tadi banyak benda-benda ya, benda-benda kayak berjatuhan gitu ya. Yang itu tadi gerak sekarang udah enggak? Goyangnya kencang banget. Tadi kencang banget padahal nggak ada angin. Dan itu yang goyang itu aja, satu. Yang lain enggak? Yang lain enggak. Itu tadi ada seperti orang pipih bentuknya. Pipih itu Gepeng itu ya, gepeng. Cuma dia tingginya sekitar ini. Tingginya. Orang yang pipih ini orang konstruksi, kuli bangunan. Itu terjadi di sekitar sini. Bisa jadi waktu konstruksi gedung ini atau gedung atau bangunan di sekitar tempat ini. Saya masih penasaran. Tadi ada sesuatu di atas. Ada banyak seperti orang, sekelompok orang yang lagi nongkrong gitu. Saya penasaran, mungkin ayo kita ke atas. Belum sampai di lantai 3, Rudi Sola merasakan kehadiran makhluk tak kasat mata yang bersemayam di tangga. Ayo, naik Memes. Coba tangannya begini. Tangan kiri kamu gini. Enggak, ngapain? Nggak apa-apa. Pernah sering masuk ke kamar, setahu saya tahu impian orang pada lari takut di tangga sebelah sana. Tangga paling sana ujung di lantai 2. Oke, fokus di ujung tangan. Ya. Sekarang balik badan. Nah, Ruth. Tapi penasaran. Oke. Agak maju lagi, boleh? Agak maju lagi. Ya. Ruth, Apa rasanya? langsung merinding. Sampai ke dada. Doang tapi. Sampai ke dada. Heeh. Kayak ada getarannya gitu. Ya, kamu lagi megang sosok seperti Sosoknya seperti apa? dia pakai baju serba putih, kemudian rambutnya acak-acakan, mukanya itu muram.
dia seperti sedih. Sedih, kenapa dia sedih? Dia sedih karena di sini dia nggak punya teman. Dia sendiri? Dia korban kecelakaan juga? Bukan, dia memang sudah lama sekali tinggal di sini. Dia benar-benar Itu apa tadi? Tapi kosong. oke, nggak apa-apa. Itu Jelasin cuma dulu, lewat jelasin. aja, Oke. cuma sekelebat lewat aja dia. Perut aku langsung mual. Oke, oke. Ruth! Lagi dan lagi, berbagai suara seperti barang terjatuh terdengar dari lantai atas. Semakin sini semakin gelap, Ruth. Tadi ada sosok seperti besar, tinggi besar, lewat cepat sekali ke arah sana. Itu betul-betul jelas banget dan ada suara lagi di sana. Ada yang bergerak tadi, apa itu? Coba boleh Nggak tahu. di area sini tadi batu terbang putih batunya. Ini benar-benar kosong di sini, Ruth. Nggak ada lampu sama sekali. Oke. Bukan batu ya, keramik. Keramik. Aku sih Oke. dengarnya kayak keramik ya. Seperti ini nih. Tadi terbang di situ. Heeh. Kok bisa sih? Mereka kayaknya emang niat mau ngejailin kita ya? Ini di sini ternyata makhluk-makhluk halusnya itu super jail ya. Gangguan demi gangguan berbentuk suara seolah merasa tak suka akan keberadaan kami. Coba kamu lihat, ini benar-benar gelap di sini. Ini lebih pekat lagi daripada tadi yang di lantai bawah ya. Kamu lihat apa lagi, Ruth? Ini nih, makin suasananya makin ramai dan juga udaranya makin lembab dan lengket. di sini. Sangat. Makhluknya tuh ada yang Aku ke distract sama yang di sana. Kayak ada yang lewat, Ruth. Kamu lihat nggak? Aku keinget sesuatu. Cerita. Yang aku bilang, aku pengen gali tadi, yang aku tanya ke Pak Unyil. Kalau ada perempuan, tadi Pak Unyil bilang di lantai 3, dia kepleset, jatuh, meninggal. Padahal waktu itu dia lagi hamil bisa, Ruth. Kamu lihat nggak dia ada di sekitar sini? di sekitar sini enggak. Tapi kita cek ke sana. Oke. Kita ke sana yuk. Ya. Aku nggak ngerasa ada sirkulasi udara sama sekali di sini. Non. Bau juga di sini. Di sebelah sana, di pojok sana itu ada laki-laki korban kecelakaan juga. Di mana? Di sebelah sana. Sana, Ruth. Tunjukin, Ruth, di mana? Sini, Korban kecelakaan apa, Ruth? korban Jelasin. kecelakaan. Jadi dia laki-laki. Laki-laki itu tapi nggak ada tangannya. Tangannya Kedua putus, tangannya maksud kamu? putus. Kedua-duanya? Putus. Iya, betul. Dan dia sekarang lagi lompat-lompat. Seperti itu. Kenapa dia pencet-pencet kayak gitu, Ruth? Cara dia memang bergerak seperti itu. Oke. Tangannya ini kejepit besi kendaraan, Dia naik apa? Mobil apa motor? mobil. Memang ini mengerikan sekali. Aura-aura kecelakaan ini sebenarnya saya benci banget karena ini bikin saya kepikiran gitu, overthinking. Maksudnya gini, saya melihat korban-korban kecelakaan yang kondisinya aneh-aneh, maksudnya dalam artian rusak gitu kan. Ini terus terang bikin saya overthinking sih. Jadi ini pesan untuk pemirsa juga, ya utamakan keselamatan gitu. Jangan ngebut-ngebut, jangan semaunya gitu. Tetap harus hati-hati dan ngikutin aturan ya, Ruth. Patuhi lalu lintas juga. Kita berdoa untuk para korban kecelakaan, semoga tenang di sana. Dan semuanya berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Kami pun mencoba mengirimkan doa agar para korban kecelakaan yang pernah terjadi tenang dan tak lagi mencoba mengganggu. Oke, Ruth, sekarang kita lanjut kemana? Ini di atas ada sesuatu lagi, energinya seperti hitam bergerak.
Saya penasaran. Tadi bilang rame kan di atas ya, Rut? Iya, di atas ada suara rame. Kru? Wow. Naik sini, Rut. Di atas sini. Di atas itu? Oke. Ayo. Di atas ada sesuatu lagi, energinya seperti hitam, bergerak. Saya penasaran. Tadi bilang rame kan di atas ya, Rut? Iya, di atas ada suara rame. Kru? Wow. Naik sini, Rut. Di atas sini. Di atas itu? Oke. Ayo. Hitam jahil. Oke, sekarang kita udah di lantai paling atas, ini lantai 4. Dan bisa dilihat semakin ke atas semakin gelap, suasananya semakin ngeri. Ini ada Kamu lihat sosok apa, Rut? hitam jahil di sini. Sebelah mana? Hitam besar. Sebelah mana? Sebelah Kasih sini. lihat, kasih lihat. Kasih lihat, Rut. Kasih lihat, Rut. Aku bantu poin pakai flashlight. Di mana? Itu, di sana. Sana? Di dalam itu? Iya, di dalam situ. Itu ada sosok hitam berbulu dan dia sangat jahil. Dia sudah lama di sini. Bahkan sebelum gedung ini ada. Kita jaga jarak dulu ya, karena ini makhluknya kurang ramah ini. Oke. Dia makan darah. Salah satu makanan favoritnya itu darah, terutama darah manusia. Dia juga suka darah binatang sebenarnya, tapi dia lebih suka darah manusia. Apa? Dia ke arah sana. Sana? Kejar, Rut. Seketika perhatian Rudi teralihkan oleh sosok yang seolah menghindar ke suatu tempat. Awas, hati-hati, hati-hati. Banyak pecahan beling, hati-hati. Ada apa, Rut? Awas, hati-hati. Banyak serpihan. Tadi dia ke arah sini. Tapi ini langsung ke bawah. Hati-hati deh, jangan sampai jatuh. Kehadiran energi yang kuat membuat kami dengan cepat melanjutkan penelusuran menuju lantai teratas di gedung ini. Ini kayak semacam apa ya? Kayak pintu mau keluar gitu. Ini kayak ada perkumpulan loh. Kumpulan Ada apa? perkumpulan di sini. Ini kayak Jadi rooftop. beberapa makhluk-makhluk itu memang suka kumpul di sini. Salah satunya si tinggi besar itu. Gimana, Rut? Aman nggak masuk? Kayak, ini banyak sekali sesuatu yang menarik. Oh. Nih di sini, area sini, Ya. Ada apa, Rut? Kamu lihat apa? Kamu lihat sosok apa? Seperti apa bentuknya? ini ada sosok yang tadi Mhm. dia di sana. Dan ini ada yang lebih besar lagi. Tapi di pohon itu. Di Yang pohon yang luar gedung itu, di sana, di Oh, di atas sana, di atas sana. Iya, Bentuknya mirip sekali. iya. Tapi Cuma lebih besar, lebih kuat berarti dia. badannya lebih besar. Sebenarnya lebih kuat atau lebih lemahnya itu nggak dilihat dari ukuran sebenarnya. Tapi kalau yang itu sih dia sama lah kira-kira. Kamu lihat apa lagi, Rut, di sini? Kenapa? Kenapa mereka tiba-tiba kumpul di sini, Rut? Ini memang salah Mereka satu mau ngasih spot tahu apa? kumpul. Oh, oke. Spot kumpulnya. Ini rooftop ya. Dan bisa dilihat ini benar-benar banyak rongsokan di sini. Benda. Berdarah. Ah, siapa yang berdarah? Itu tuh ada yang coba kita ke bawah. Kenapa sih? Rut, Itu kayak kamu ada lihat siapa yang berdarah? ada perempuan yang dia tuh kayak punya kisah yang menarik gitu. Ayo Iya, kita cepat-cepat Kenapa dia? samperin Kenapa? dia. Ini yang tadi aku tanyain ke Paunyil bukan? Iya kan? Tak memerlukan waktu yang lama, Rudi kembali merasakan sosok makhluk yang disinyalir memiliki kisah kelam. Di sini. Kami pun bergegas ke titik makhluk tersebut berada agar bisa menguak cerita di dalamnya. Kayaknya ini ada jalan ke gedung sebelah deh. Kayak di sini nyambungnya. Dia di sana. Ada lorong di sini dan ada ruangan-ruangan. Kenapa, Rut? Kamu lihat apa, Rut? Ada sosok perempuan, dia ngesot gitu jalannya. Di mana? Di mana? Kakinya patah di situ. Perutnya berdarah dan ini daerah sini berdarah. Ini berdarah, perutnya juga berdarah. Ini yang tadi aku tanya ke Paunyil bukan? Yang perempuan itu, yang dia jatuh,
Yang dia hamil besar itu kan? Bukan? Nih, betul. Dia bilang apa, Ruth? Dia tadinya itu tinggal di sini. Ya. Dia Betul. jatuh kecelakaan karena ada sesuatu yang seperti mendorong dia, Tiba-tiba didorong gitu. seperti kepleset. Jadi kayak ada sesuatu yang membuat dia jalan ke arah tempat dia jatuh. Bukannya warga tuh tinggalnya di lantai 1 ya? Kenapa tiba-tiba dia naik ke lantai 3? Tadinya lantai 3 ini ada yang nempatin sebelum akhirnya jadi kosong. Iya. Masuk akal. Terus kemudian dia lagi jalan gitu, terus tiba-tiba kepleset gitu aja. Dia kepleset dan jatuh dari situ. Bukan Dan ada orang yang mencelakai? Bukan? sesuatu yang tak kasat mata yang mencelakakan dia. Dan ini kakinya patah memang. Mungkin saking tingginya tempat ini jadi kakinya patah. Dan ini perutnya berdarah. Ini dia bayinya- kayak lagi hamil ya, lagi hamil dia ini. Benar. Akhirnya dia kepleset waktu hamil udah besar. Dia pertama di situ tinggal di sini di lantai 2, keplesetnya di lantai 3. Tahu kepleset apa jatuh. Dibawa ke rumah sakit umum. Terus itu diperiksa meninggal di rumah sakit umum. Sebentar ya, Mes. Saya coba lebih dekat dengan dia. Ini dia punya masalah yang rumit sekali. Oh, banyak. Dia ini dikucilkan oleh beberapa anggota keluarganya, dikucilkan oleh masyarakat. Kenapa, Ruth? Dia hamil di luar nikah gitu? Ada kecerobohan yang dia lakukan. Ya seperti itulah. Terus kemudian emang nggak tanggung jawab laki-lakinya Ruth? Apa dia di sini tinggal sendiri? Laki-laki itu pergi, meninggalkan dia. Dia belum punya anak, anaknya masih di dalam kandungan. Tapi keluarga yang lain kebanyakan seperti pamannya, bibinya itu memang mengkucilkan dia karena perbuatannya itu. Sari. Siapa? Namanya Sari. Sari namanya. Sari, namanya Sari. Dia dikucilkan oleh keluarga, kemudian dia pindah ke sini. Dia pun ditinggalin sama laki-laki yang nggak tanggung jawab itu. Dan kemudian tiba-tiba kecelakaan, Ruth. Dia ini sebenarnya ya, dia menyaksikan orang-orang yang datang ke sini kemudian berbuat asusila. Dan dia kayak yang, jangan begitu loh, nanti kamu akan seperti saya menderita. Sebenarnya dia seperti itu, tapi dia kan nggak bisa, nggak tahu gimana caranya memperingatkan orang-orang yang berbuat itu di sini. Nggak, tapi bentar, berarti Sari ada di sini, jin koringnya terjebak di sini atau gimana, Ruth? Dia memang jin koringnya itu tinggal di sini. Boleh nggak, Ruth? Sekali lagi aku mau mendoakan Sari, semoga dia lebih tenang di sana. Gimana, kru? Kita doain Sari ya. Oke. Berdoa mulai. Rasa empati saya pun terpanggil untuk mendoakan sosok makhluk yang memiliki kisah kelam di balik tragedi yang pernah terjadi di gedung ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Semoga Sari tenang ya di sana. Sebentar, ini apa ya? Kenapa? Daerah sana tuh kayak yang Gimana? ada seperti hawa. Hawanya nggak enak, tapi manggil-manggil gitu. Kayak Manggil buat saya penasaran. kita? Iya, di sebelah sana. Mana, Ruth? Ruth? Oh. Ini kayak gedung yang beda ya, Ruth. Tempat ini auranya pekat banget. Ini tempatnya kakek-kakek tadi. Yang tadi di lantai 2? Iya, betul. Berarti. Semakin pekat. Penelusuran pun kami lanjutkan ke sisi lain gedung yang memiliki hawa pekat akan keberadaan makhluk lain yang tak kasat mata. Sini. Hati-hati. Banyak banget rongsokan. Ada tas, topi. Kok bisa ada di sini sih?
Kayak seakan-akan ada yang pernah tinggal. Ruangan apa nih? Ini, dia di sini. Di mana? Kameramen boleh. Oh. Penuh dengan debu di sini. Dan ada kasur, Ruth. Ini berarti pernah ada yang tinggal di sini ya? Iya, Ruth. Itu kayak darah, Ruth. Bukan, itu lunturan Ini ini yang ini ya? handuk-handuk. Nih. Handuk itu lunturan handuk, Oke. bukan darah. Ini kuat sekali, dia adalah salah satu yang terkuat. Dia benar-benar ada di sini sekarang. Dia memang sudah lama sekali tinggal di sini. Itu sebelumnya sejarahnya menurut paranormal ya ada yang pernah dimasukin. Saya tinggal di sini paling lama dan umurnya sekitar 500 tahun. Mungkin sebelum ini Pemda ada. Ki Jawara ini udah lama sekali tinggal di sini. Oke. Udah Berarti lama dia sekali. penunggu di sini Betul. memang Dan yang paling kuat juga di sini. paling kuat di sini. Paling kuat juga. Bisa dibilang yang ngontrol semua yang ada di sini. Bisa dibilang begitu. Gimana dengan warga yang ada di bawah? Dia ngerasa terganggu nggak sih? Ada banyak warga yang tinggal di lantai 1 atau dia pengennya ini semua harus kosong buat dia aja? Dia awalnya memang merasa terganggu. Tapi ada pembiasaan ya. Jadi akhirnya dia terbiasa dengan ini ternyata orang-orang ini tuh tinggal di sini tuh hanya untuk sekedar tinggal, nggak aneh-aneh gitu. Iya, bukan berniat tidak baik. Tapi itu untuk Ki Jawara yang pribadi. Sedangkan makhluk yang lain ada juga yang merasa terganggu. Kita keluar dari sini karena ini banyak sekali debu, jadi kita jangan lama-lama di sini. Iya. Oke, baik kalau gitu. Kami pun semakin yakin bahwa gedung yang lama terbengkalai ini sejatinya sudah memiliki kesan angker dan menyeramkan jauh sebelum gedung ini berada. Gede juga ya ruangan arsipnya. Tadi kepala itu di sini, Di sini di sebelah sini. gede banget, Ruth. Kepalanya sih kepala laki-laki pada umumnya. Manusia maksudnya. Iya, kepala manusia, laki-laki pada umumnya. Dari lehernya ini kayak netes darah. Oh, Ini bukan korban kecelakaan. Apa Tapi dia? dulu sebelum gedung ini ada, pernah terjadi tragedi pembantaian. Nah, kepala ini adalah korban dari itu. Jadi ini tragedi pembantaian dulu sekali. jadi ini ada sejarah yang lebih dalam lagi, nggak cuma gedung yang terbengkalai ya, Ruth? Dan itu terjadi di sekitar sini, Nggak, sebelum ini dibangun. sebelum ini dibangun. Kok bisa ada pembantaian, Ruth? Jelasin, Ruth. Kamu bisa nggak ngelihatnya? Ada kerusuhan, perebutan wilayah. Satu orang meninggal, dibunuh, dan kepalanya dipenggal. Yang lain luka-luka. Jadi ada I can dua imagine. kelompok orang ya. Sampai kepala dipenggal. Oke. Itu udah lama banget ya, Ruth ya? Sudah lama sekali itu. Oke. All clear. Harus ngebayangin banget. Ngeri. Gimana sih? Aku nggak bisa Ngebayangin. ngelihat aja, ngeri banget. Gimana kamu yang bisa ngelihat, Ruth? Oke. Ruth, ini kan kita mau uji berani. Menurut kamu titik lokasi yang paling tepat di mana ya? Di tempat tadi kita berbincang dengan Sari. Di lantai 3 maksud kamu? Ya. Oke. Yaudah, kalau gitu langsung aja kita jemput pesertanya sekarang. Oke, ayo. Pemirsa, sekarang saya sudah bersama dengan peserta yang akan ikutan uji berani malam ini. Halo, Halo, namanya siapa? nama aku Kay. Oke, kamu masih pelajar ya? Ya, aku mahasiswi. Oke, masih. Motivasi kamu apa untuk ikutan uji berani malam ini? Motivasi aku sih karena waktu itu kan
aku suka parkir di sini ya setiap pulang dari kuliah. Katanya sih gedung ini tuh angker. Nah, jadi tuh aku kayak penasaran gitu, pengen tahu sih emang angker ya gitu. Kamu pernah melihat makhluk halus sebelumnya? Belum sih, Belum pernah. belum. Kamu yakin ikutin uji berani malam ini? Yakin? Sudah siap? Siap? Oke. Kalau gitu, saya dan Rudy akan bawa kamu ke titik lokasi uji berani, tapi sebelumnya kamu akan dipakaikan perlengkapan terlebih dahulu. Ikut saya yuk. Kita sampai. Oke, sekarang kamu udah ada di titik lokasi uji berani. Di sini udah disediakan lilin yang udah aku taruh di sebelah kanan kamu dan itu nggak boleh dipindahin ya, oke? Terus kemudian ini ada lonceng, kamu pegang. Nanti kalau kamu udah nggak kuat dan kamu ngerasa pengen menyerah, kamu bunyiin lonceng ini, oke? Dan di sini juga sudah kami beri batas dan kami akan mengawasi kamu dari ruang kontrol. Oke. Sekarang saya dan Rudy bisa ninggalin kamu. Dan kalau kita udah pergi, baru kamu boleh buka penutup matanya. Selamat beruji berani. Yuk, Ruth. Aku nggak ada niatan buat ganggu ya. Assalamualaikum. Aku dengar sesuatu dari sisi kiri aku. Aku dengar sesuatu lagi di sebelah kiri aku, di ruangan sebelah kiri aku. Aku juga nyium melati ya, bau melati nih. Ini kalau dipikir-pikir sebenarnya dia nggak terlalu se-shock itu sih ya. Aku dengar langkah kaki di ruangan sebelah kiri aku. Ruangan sebelah kiri aku. Allahu Akbar la ilaha illallah. Allahu Akbar la ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar la ilaha illallah. Allahu Akbar la ilaha illallah. Dia mendengar Aku ada cuma suara penasaran, aku pengen kaki melangkah di sebelah uji nyali kirinya. aku aja. Nggak terlalu kelihatan sih kalau dari kamera ya, cuman menurut kamu itu bisa nggak Sari yang udah mendekat ke dia? Bisa kemungkinan, cuma untuk saat ini Sari itu kayaknya belum mendekat. Ini belum ada tanda dari Sari. Aku lihat bayangan di sebelah sana. Sebelah kiri aku juga sering banget ada langkah kaki. Allahu Akbar. Aku nggak ada maksud buruk kok di sini. Tolong ya. Allahu Akbar. Itu apa? Aku nggak ada niatan buat hal-hal buruk ya di sini. Tolong jangan ganggu. Ini bau melatinya bikin sesek banget deh. Aku dengar suara orang nyapu di sebelah sini. Tapi nyapunya tuh kayak pakai sapu lidi gitu.
Kayaknya panas banget. Kan, dan aku juga bisa ngerasain pesertanya Iya, mulai aku juga gelisah udah sih. mulai berat banget. Kayak udah mulai gelisah. Kayak mulai gak nyaman gitu. Aku ngeliat ada yang bergerak di sana. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Di situ ada bayangan. Sebelah kiri situ. Di sini juga dengar suara orang berdesis di situ. Gitu. Wow, keren banget loh, dia masih belum mau nyerah loh. Di atas aku. Padahal udah banyak gangguan. Aku jadi dia bunyi Di lonceng atas sih. aku ini kayak apa ya? Dia kayak susah banget buat jalan ke sana, buat merangkak ke sana. Allahu Akbar. Apa itu? Tolong ya, jangan ganggu. Aku nggak ada niatan buruk di sini. Aku dengar suara juga di sebelah kanan sini. Aku dengar suara di sebelah kanan situ. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu kenceng banget. Tolong Itu ya, kenceng jangan banget. ganggu. Itu kenceng banget. Aku nggak jahat, Gue sumpah. kaget juga aku. Tolong jangan ganggu. Dia udah mulai gelisah kayaknya. Sebelah Ruth. sini tadi aku dengar suara beling yang dijatuhin, kenceng banget. So aku kayak mau muntah gitu loh karena badan aku merasa nggak enak Badannya banget deh. dia ngerasa udah gak enak, mau muntah. Aduh, Aku gimana masih dong? takut banget sama yang di atas aku, sumpah. Dia masih kayak berusaha Di buat atas dia jalan. itu kayak Suara lengketnya tuh nggak selesai-selesai. Tolong ya, jangan ganggu. Aku nggak ada niatan buruk di sini, tolong. Sumpah. Apa itu? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. ya, sabar. Aku nggak ada niatan. Allahu Akbar. Ruth, Astagfirullahalazim. Aku ngelihat cewek di situ. Allahu cewek Akbar, ini Allahu dia. Akbar. Allahu Akhirnya Akbar. datang juga. Aku takut. Dia udah takut. Akbar. Tolong jangan ganggu, Dia tolong. udah mulai ngelihat cewek Allahu jauh di Akbar. situ, Sari. Itu serem banget. Dari arahnya sana. Badan aku udah berat banget. Dan baunya tuh masih ada. Allahu Akbar. Apa itu tadi? Allahu Akbar. Aku lihat anak kecil di sana. Aku lihat anak kecil di sana. Aku lihat bayangan anak kecil di sana. Ini bau melatinya nyengat banget deh. Aku sesak banget. Ini udaranya gak enak banget. Udah mulai capek. Yang aku bingungin, Ki Jawareng tidak muncul-muncul ya. Padahal dia yang paling kuat, atau emang dia kurang tertarik ya? Dia mulai ngerasa capek. Tolong ya, jangan. Allahu Akbar. Tolong ya, jangan. Allahu Akbar. Tolong ya, jangan. Allahu Akbar. Ruth, Tolong jangan ganggu. Aku orang baik kok. Allahu Akbar. Aku dengar suara di sebelah kanan sini. Suara orang yang besar banget. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. dia langsung berdiri. Lihat apa dia? Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Explain, explain, explain. Lihat perempuan. Ada perempuan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Akhirnya aura takutnya berkurang. Pakai baju putih, rambutnya panjang sekali. Tolong ya, jangan ganggu. Aku dengar suara desisan lagi. Tapi aku nggak tahu dari sebelah mana.
Allahu Akbar ya Ruth, Allah. gini. Suara Kalau apa aku itu? lihat memang peserta ini sudah sangat Allahu berani. Akbar, aku dengar suara kenceng banget Ya, di sebelah kanan sini. Dan dia udah lama di situ. Di sebelah kanan Jadi sini mendingan kita suaranya langsung kenceng jemput aja banget. dia. Dia bisa berhasil nih. Udaranya udah mulai Rasain dingin uji juga. berani malam ini. Jemput yuk. Udaranya udah beda. Hai. Hai, Kay. Hai, luar biasa banget kamu. Kamu udah sejam di sini tadi berdiri. Aku harus akuin kamu berani banget, Kay. Kamu berhasil melakukan uji berani malam ini. Kamu luar biasa, Kay. Oke, Kay. Jelasin ke aku apa aja yang kamu rasain, kamu dengar, kamu lihat. Aku benar-benar lihat nggak tahu itu semacam apa. Jadi dia badannya panjang banget. Badannya panjang, dia nggak punya rambut. Badannya tuh hijau semua. Iya, bedanya. Tapi dia panjang banget. Nah, dia tuh kayak merangkak ke sana. Aku lihat di sebelah sini, depan aku. Depan kamu. Aku Ada apa ngeliat- di depan kamu? Aku ngeliat 3 kali. Yang pertama aku lihat bayangan. Yang kedua aku lihat perempuan rambutnya panjang, bajunya putih panjang banget. Dia jalan dari sana ke sini. Cuman jalannya tuh bukan yang jalan tak tak tak, tapi dia Melayang gitu ya. iya. Kayak dia Bener nyeret kayak gitu. kamu yang tadi bilang sih, Ruth. Dari apa yang diceritakan sama Kay, ini mirip-mirip sama penelusuran kita tadi ya, Ruth ya. Memang benar ya, makhluk gaib yang tadi kita lihat itu juga mengganggu Kay saat melakukan uji berani di sini. Oke, kalau gitu Kay, kita bakalan bawa kamu ke tempat yang lebih aman buat kamu istirahat. Pemirsa, saksikan terus Deg-Degan dan terus ikutin penelusuran kita ke tempat-tempat yang lebih mencekam.